Kalau untuk menguasai si ChatGPT ini, teman-teman harus tahu 3 hal ini, harus kuasain. Apa itu? Spesifik atau instruksi, ya. Ibu terima kasih kesempatannya ya. Welcome to Nuni Phase 5, teman-teman. Di sini kita di Business Online Learning. Saya akan membawakan mengenai ChatGPT in Industrial Environment ya. Tadi saya sudah salam juga. Assalamualaikum, selamat siang, semangat pagi ya bagi semuanya. Ini sebenarnya jam-jam ngantuk ya guys ya, jam segini nih. Tapi harusnya sih bikin teman-teman melek ya, karena ini omongan yang lagi viral gitu kan, lagi hype banget ini ChatGPT ini. Dan saya yakin kayaknya sebagian besar teman-teman sih udah pada pakai ya. Cuman apakah sudah appropriate pakainya apa enggak gitu kan? Atau sudah sesuai ini enggak sih, sesuai ininya kita gitu loh, keinginan kita atau enggak? Mungkin kepikiran enggak sih ternyata dia tuh bisa bisa membantu kita menghasilkan cuan gitu loh. Apalagi sekarang ada yang lowongan ya, banyak lowongan ya mengenai hubungannya sama ChatGPT ini dan gajinya fantastis ya teman-teman ya. Itu nanti ada di akhir presentasi saya. Jadi makanya stay tune itu biar teman-teman kepo dulu gitu ya. Jadi saya akan tahan itu untuk di akhir slide nanti. Oke? Nah, ini mungkin di awal agak membosankan ya. Aduh, mentang-mentang burian dosen bikinnya paper gitu kan, artikel, terus yang ada kayaknya ini menurut para ahli nih. Ya, kurang lebih ada sedikit kayak gitu ya. Kenapa? Supaya teman-teman tuh ada gambaran dulu mengenai industrial environment-nya. Mungkin udah tahu kalau ChatGPT-nya, alah gue udah tahu lah ChatGPT lah ya. Tapi kalau industrial environment itu, kenapa saya mau kasih dulu secara ahli ini, ahli itu gitu loh. Supaya nggak ada apa ya istilahnya kalau misinterpretation ya. Takutnya kan mikirnya tuh mungkin selama ini teman-teman industrial tuh alah paling ngomongin pabrik tuh pabrik gitu kan, manufacturing gitu. Nah, memangnya apa kayak gitu? Nah, itu ya, kita harus check out ya, bener apa nggak sih kayak begitu. Makanya ini saya kasih dulu semacam kayak ya sedikit teori yang bikin kalian agak nguap-nguap sedikit lah ya di siang cerah ini. Ini siangnya luar biasa ya teman-teman ya. Suhunya lumayan lah ya, 30-an something ya. Saya cek 36. Luar biasa. Aduh, ya. Oke, kita mulai ya. Agendanya ada apa aja? Kita lihat di sini ya. Yang pertama, itu dia yang saya bilang, pengertian industrial environment-nya dulu. Itu apa sih gitu supaya teman-teman apa ya, ada insight. Oh, ternyata selama ini yang gue pikirin dia tentang pabrik dan pabrik itu ternyata enggak juga ya gitu Kak. Gitu kan. Kemudian ada namanya problem arise, ada masalah yang muncul ya. Kemudian ada ChatGPT itu sendiri, lalu ada prompt AI ya. Ya karena kan ChatGPT itu kan memang dia prompt AI sebenarnya, tapi kita mau ngomongin apa sih di prompt AI ini gitu. Nah, yang terakhir adalah try. Yuk kita coba gitu. Mungkin teman-teman udah pada banyak yang coba lah ya, tapi apakah strukturnya selama ini generik atau paten sih gitu yang selama ini dipakai untuk promptingnya gitu ya. Kita lihat ya. Pertama, industrial environment ini menurut para ahli nih ya. Saya bacain mungkin agak sedikit mendongeng lah ya. Nih, kenapa? Karena kita akan ada kesimpulan di akhirnya kalau industrial environment itu ternyata oh itu toh gitu ya. Nah, ini jadi menurut HIT ya, bahwa lingkungan industri merupakan serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan serta anggapan kompetitifnya. Hal ini diperlihatkan bahwa dengan adanya lingkungan industri, ya industrial environment kan itu lingkungan industri, sangat mempengaruhi perusahaan dalam menetapkan strategi pemasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, kalau dalam si Ibnu Hajar, si Daft ya, dia mengatakan bahwa lingkungan industri merupakan lingkungan eksternal yang menciptakan ketidakpastian usaha ya. Nah, kemudian menurut Udaya dalam Chandra ya, lingkungan industri memiliki dampak langsung terhadap kinerja suatu usaha karena unit usaha memiliki interaksi langsung dengan faktor-faktor yang ada di sekitarnya. Maka dengan berdasar pada pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan industri adalah lingkungan ya merupakan lingkungan yang memiliki interaksi langsung dan dampak langsung terhadap suatu unit usaha. Oke? Nih kemudian si Udaya dia ini nih, gimana sih indikatornya? Dia ada resiko maksudnya pesaing potensial, ya terus ada kekuatan tawar menawar, ya kan ada pemasok, terus ada lagi
pemasok, pembeli gitu kan, pelanggan ya, kemudian ancaman produksi substitusi sama persaingan di antara unit usaha yang ada. Nah, ini saya nggak ngomongin ininya nih, kita nggak ngomongin marketing atau ekonomi ya, karena saya juga nggak terlalu nggak expert lah ya dalam dunia ekonomi ini gitu. Cuman ini saya mau ambil intisarinya daripada pengertian industrial environment. Nah, sebelum kita mencapai ke kesimpulan apa sih industrial environment, ada lagi nih dalam bukunya si Yuri Aguiar ya. Dalam bukunya yang berjudul Digital Revolution, ini buku bagus banget ya. Teman-teman bisa jadikan paduan lah ya. Untuk kalau misal mau tahu digital transformation tuh pakai buku ini bisa ya. Nah, ini dia bilang keberhasilan upaya Anda, ini saya comot-comot kalimat-kalimatnya dia ya di chapter-chapternya dia gitu loh. Nah, dia bilang keberhasilan upaya Anda bergantung pada kualitas pelaksanaan Anda. Jika produk atau keluaran tim di bawah standar atau biasa-biasa aja, tidak ada hal yang lain penting. Setiap aspek yang Anda berikan harus diukur berdasarkan parameter yang paling relevan dengan industri Anda. Dalam industri jasa, ya, ini lingkungan industrial dia sebut juga nih, industri jasa ya, biasanya menggunakan kepuasan pelanggan, kemudahan penggunaan, waktu respons, dan ketersediaan layanan yang konsisten sebagai metrik umum Anda. Kemudian dia bilang lagi dalam chapter berikutnya, gangguan datang dalam berbagai ukuran, disruption ya, gangguan itu ya, dalam berbagai ukuran, bentuk, dan rasa. Industri yang berbeda mengalami jenis gangguan yang berbeda dan oleh karena itu harus mengembangkan jenis strategi transformasional yang berbeda pula. Misalnya, perusahaan yang beroperasi di industri seperti perhotelan. Lihat ya teman-teman ya, di industri seperti perhotelan. Jadi kalau selama ini industri itu ala pabrik, manufacturing gitu kan, buruh, apa segala macam. Ternyata dia sebut nih, beroperasi di industri seperti perhotelan, retail, dan jasa keuangan. Tapi jasa nggak keuangan aja ya, kayak kita BINUS kan jasa pendidikan, ya kan? Nah, dan jasa keuangan umumnya lebih sensitif terhadap hasil kuartalan dibandingkan perusahaan di industri seperti nih ya, pertambangan, manufaktur, dan penggilangan. Nah, ini baru nih yang tadi mungkin di awal teman-teman nganggapnya pabrik tuh pabrik paling gitu kan. Ngapain sih pelajaran pabrik tuh pabrik kan orangnya TI ya, teknik industri ya, bukan orangnya SI ya gitu kan. Tapi ternyata di sini ada disebut selain pertambangan, manufaktur sama penggilangan, dia juga disebut perhotelan, retail ya kan, jasa gitu. Nah, ini jadi inilah industrial environment. Ada lagi ya. Ada lagi di sini dikatakan alat sosial dan kolaborasi tersedia untuk setiap bisnis unit atau kelompok dibentuk melalui wawancara dan sejalan dengan sebagian besar platform industri yang sedang berkembang pada saat itu dan fundamentalnya masih berlaku hingga saat ini bergantung pada profil industrinya. Alat-alat tersebut bisa saja profil pribadi, formulir lengkap dan skillnya, circle teman-temannya, ya yang circle teman-temannya toksik bisa jadi nanti dampak industrial kalian, usaha kalian bisa juga toksik gitu ya, so be careful gitu ya. Blog atau vlog gitu kan, wiki, diskusi intens, penjadwalan kalender komunitas dan lain-lain. So, nah udah selesai mendongengnya saya ya tentang industrial environment. Jadi saya mau menyimpulkan supaya kalian nggak gagal paham. Jadi saya nggak mau langsung loncat ke ChatGPT-nya karena nanti kalian, Bu, kan ini kan industrial environment ya, kan ngomongin pabrik ya Bu ya, manufacturing ya Bu, kenapa tiba-tiba ngomongin marketing ya Bu ya, ngomongin digital marketing, ngomongin sosial media, ngomongin bla bla bla, pendidikan gitu Bu ya. Nah itu supaya kalian tune in gitu loh. Oh jadi ternyata di ini dulu nih, disamakan dulu kita persepsinya ya untuk yang industrial environment definition-nya dulu ya. Jadi ini saya simpulkan ya. Ini ada kata-kata yang muncul apa aja nih tadi yang saya udah dongengin ya. Ada strategi pemasaran ya. Kemudian ada apa lagi? Tujuan perusahaan. Oke. Setelah itu ada unit usaha. Tadi berapa kali disebut ya unit usaha ya? Ada ya? Berapa kali lah? 2 atau 3 lah ya. Terus pesaing potensial, kompetitor ya. Pastilah setiap usaha bisnis kalian jualan bubuk kopi aja ternyata tetangga sebelah juga jualan gitu kan. Itu kan ada kompetitor ya. Oke, kemudian pembeli. Pasti ada pembelinya ya. Jangan berpikir gue mau jualan kopi banyak banget saingan. Gue mau jualan kaos banyak banget saingan. Ntar ada yang beli apa gitu. Pasti ada. Makanya disebut pembeli. Pasti ada ya. Tenang aja, pasti ada. Lalu pemasok, supplier ya. Jadi kita mau bikin something, misal kita mau jual bubuk kopi, berarti kan artinya kita harus beli biji kopinya dong, yang udah di roasting kan.
berarti kita butuh pemasok. Pemasok apa? Pemasok kopi. Ya, nah ini muncul kata-katanya pemasok. Terus kalau di manufacturing apa? Banyak. Misal dia manufacturing apa? Packaging misalkan. Packaging apa? Misal kayak Tetra Pak. Ya, dia packaging kayak buat susu gitu ya. Susu Ultramilk. Sorry, di sini saya nyebut-nyebut ini ya. Nyebut-nyebut inisial merek-merek ya, nggak apa-apa ya. Nggak ada endorsement sama sekali ya. Ini memang contoh biar teman-teman lebih gampang aja nerima gitu ya. Oh, misal saya bilang packaging kayak apa ya? Pas saya bilang packaging Tetra Pak itu loh minuman susu Ultramilk itu yang cair yang seliter 200 mili. Nah, itu oh ya kebayang oh kayak gitu packaging gitu. Nah, ya. Jadi contoh itu cuma buat memperjelas aja ya konteksnya. Nggak buat endorsement. Ya syukur-syukur kalau ada yang bayar saya buat endorsement gitu ya. Nggak bercanda. Oke, nah kayak pemasok itu pasti ada. Kalian kan kayak balik lagi tadi ke kopi bubuk, itu kan pasti butuh biji kopinya ya kan. Terus si biji kopi itu dia perlu pemasok apa lagi? Perlu pemasok dari petani kan, penanam kopi ya kan. Nah yang penanam kopi itu bisa ada tanamannya dari mana? Pasti ada bibitnya ya kan, atau ada tunasnya atau apa sih nggak tahu kalau kopi ya bibit mungkin ya. Itu kan ada lagi suplainya. Jadi memang sambung menyambung. Jadi pasti ada pemasok, pembeli ya, terus kompetitor, penjual pasti. Setelah itu ada tawar-menawar. Tadi disebut ya, namanya juga bisnis ya, usaha ya, unit usaha pasti namanya tawar-menawar pasti ada. Apalagi emak-emak di pasar gitu ya. B2B pun ada tawar-menawar ya, B2B ya. Cuman mungkin caranya agak elegan aja gitu ya. Kalau mama kan ya udah bahasa apa adanya gitu kan. Nah, terus ada ancaman threats. Ya, pasti ada ancaman. Kalau misal teman-teman belajar SWOT ya, SWOT itu pasti tahu ya ancamannya apa aja gitu kan. Terus ada produk, pasti ada produk itu sendiri. Namanya juga industri. Tapi kan ada juga jasa, Bu. Oh ya, of course ada. Jadi kalau nggak produk ataupun jasa, bisa. Ya, jasa itu kan kayak kita di BINUS nih. Ini BINUSnya memberikan jasa pendidikan ke teman-teman. Ya, nah ini kesebut juga ya, industri jasa ya. Oke, seperti itu. Jadi kesimpulan singkat ya tentang industrial information itu adalah seperti ini. Ya, jadi udah ketepis tuh tadi bayangan pabrik to pabrik, manufacturing to manufacturing gitu kan, buruh gitu ya. Udah ketepis lah ya pikiran kayak gitu ya. Oh, ternyata enggak lah ya, ternyata industrial information itu atau enggak mungkin ada yang berpikiran ini apa? HSE, Health Safety Environment gitu kan. Apa? Kesehatan lingkungan yang pakai ISO 18.000 gitu kan, OHSAS gitu ya. Ternyata enggak juga gitu. Ya, ternyata enggak itu juga. Nah, ini jadi intinya di sini ada bisnis dan usaha, ya, ada produk dan servis, kemudian ada besar dan kecil. Produknya atau usahanya, perusahaannya, korporasinya ada yang kecil, ada yang besar, ya. Jadi seperti itu. Jadi itu kesimpulan dari apa? Industrial Development. Semoga teman-teman udah ke apa ya? Mindsetnya udah kita satu language ya, one page ya dengan ini ya. Jadi udah nggak kepikiran lagi yang tadi saya sebut pabrik lah, environment, lingkungan, limbah lah, ya kan limbah, safety gitu kan, udah nggak kesana lagi. Tapi memang mencakup semuanya, ya mencakup yang tiga ini nih. Oke? Lalu masalah muncul, pasti ya kalau misal udah masalah muncul, kalau udah ada sesuatu ada masalah biasanya. Ada apa aja sih masalah? Ada internal, ada eksternal, ya. Ya iyalah, itu umum banget sih Bu Rian. Ya, oke. Apa aja sih kalau internal? Internal tuh di dalam, ya bisa di dalam diri kita, bisa di dalam korporasi atau di dalam perusahaan. Apa aja biasanya tuh masalahnya yang ada di sana? Resources, SDM, sumber daya manusia. Biasanya apa sih? Kalian ngerasa nggak sih kalau kalian, aduh, gue tuh introvert gitu kan, gue tuh susah banget ya gue collab sama orang ya. Gimana gue caranya bisa komunikasi dengan baik ya? Ya itu kan sumber daya kan jatuhnya ya problemnya gitu loh. Terus turunnya produktivitas dan kinerja. Ada perusahaan-perusahaan seperti itu. Terus gimana perusahaan cari cara untuk meningkatkan itu gitu ya. Sistem pendukung kerja, sistemnya mau sistem secara business flow, proses flow, atau mungkin sistem secara teknologinya ya kan. Teknologi mungkin secara aplikasi, tools-nya ya yang membantu mendorong para pekerja untuk supaya lebih efektif dan efisien ya. Dan juga mungkin SOP gitu kan. Oke, work instruction, prosedur, ya macam-macam ya. Work-life balance. Ini setelah pandemi, selama pandemi mungkin sampai sekarang ya banyak yang mengeluhkan tentang work-life balance.
gila ya, gue sekarang kayak 24 jam gue kerja nih, gitu. Kagak kenal waktu nih bos nih. Gue udah pulang masih aja meetingnya online, kan bisa online sekarang. Ayolah, ini urgent nih gitu. Urgent, ya. Biasanya ada juga tuh yang mengeluhkan itu tuh ya. Nah itu kan problem ya, isu ya. Oke, kemudian atmosfer. Atmosfer itu suasana kerja. Mungkin ada yang toksik, ada yang julid, ada yang kita nggak nyaman, nggak merasa be part of it, gitu kan? Atau ada yang ya macam-macam lah ya. Nah itu gimana cara ininya, cara solusinya? Apakah nanti si ChatGPT bisa membantu? Bisa. Ya, tapi jangan rely on it 100% ya. Jangan ya guys ya. Oke, kenapa? Nanti kita lihatlah kenapanya. Nah, itu solusinya apa? Training. Bisa dibantu sama ChatGPT? Bisa. Self learning. Kita belajar bahasa. Tadinya kita mungkin introvert karena aduh gua malu nih nggak bisa bahasa Inggris, teman-temanku pada cas-cis-cus gitu kan. Aku mau belajarnya sama ChatGPT gitu. Tapi gue gimana ya belajarnya ya? Gue cuma kayak gitu-gitu aja kasih perintahnya ke ChatGPT. Tapi ternyata ChatGPT itu bisa diperintah dengan gue mau bisa nih dalam sebulan gue lancar berbahasa Inggris, itu gimana? Itu bisa sebenarnya ya dibantu dengan si ChatGPT. Seperti apa nanti ada di sesi terakhir. Terus mengenerate idea for proposing system. Jadi ada menghasilkan ide untuk kita ini loh ada sistem yang baru, ini ada improvement, ada revisi. Tolong deh supaya kita lebih produktif itu kita harus gini ya gitu. Itu apakah bisa dibantu dengan ChatGPT? Bisa. Tapi tanpa ChatGPT sebenarnya bisa nggak sih? Bisa juga loh guys. Toh sebelum ada ChatGPT kan kita sudah melakukan solusi ini semua kan? Iya kan? Dengan apa? Dengan otak kita, dengan kecakapan kita, dengan apa lagi? Dengan diskusi sama teman-teman kerja, dengan para profesional, dengan para expert. Bisa kan? Cuman di sini terbantunya kenapa ada ChatGPT jadi lebih cepat aja, lebih efektif dan kayaknya lebih nyaman mungkin ya buat orang-orang yang waktunya terbatas, yang sibuk atau introvert gitu ya. Bisa. Oke, terus masalah grading. Ini biasa di education ya, grading ya. Terus self management. Kita memanage diri kita supaya kita bisa disiplin, bisa teratur atau bisa mencapai target yang kita inginkan. Emang bisa ChatGPT bantu? Bisa, ya. Oke, terus tadi internal ya, ini eksternal. Ini ada kompetisi atau memenangkan persaingan atau be the best atau menjadi nomor 1. Ya, Papa kan, aduh, gua mau jadi nomor 1. Oke, gua mau jadi nomor 1. Gua mau jadi yang terbaik. Boleh tolong di-mute dulu kali ya. Gue mau jadi yang terbaik, gue mau yang pokoknya the best lah apalah gitu kan. Itu kan sebenarnya isu kalian ya, isu perusahaan ya, gimana caranya gitu loh ya. Terus how to gain high end profit, namanya perusahaan bisnis ya, bisnis minded pasti kan ujung-ujungnya duit ya, namanya orang bisnis tuh ujung-ujungnya duit. Kalau nggak duit itu namanya yayasan ya kan. Oke. Terus gimana kita achieve customer lebih ya, customer yang lebih atau more conversion. Conversion di sini bahasa marketing yaitu penjualan ya. Gimana cara kita produk kita laku, jasa kita laris manis ya. Nah, itu isu. Itu kan kita mesti pikirin. Terus gimana supaya gue bisa nih produk gue kualitasnya super nih. Bisa ngalahin yang lain gitu. Ya, terus market demand, permintaan pasar yang wah kayaknya bikin stres nih. Baru launching ini tiba-tiba udah ada yang minta begini ya menurut survei gitu kan, ada lagi minta yang begini begitu, waduh parah nih gitu kan, suka ada kayak gitu tuh ya. Terus kepuasan pelanggan pasti ada rating gitu kan, kalau misal kayak di testimoni ada bintang 1 sampai 5 itu kan mencerminkan kepuasan pelanggan ya. Waduh kalau kita dapat bintang 1 tuh kayaknya wih something is wrong nih, apa nih ya, kita mesti perlu cari solusinya bagaimana apa banyak kita branding ya. Kalau misal kita mau memenangkan kompetisi, kita harus branding diri kita sendiri atau branding produk atau branding jasanya. Kalau misal kayak nih bentar lagi pemilu ya guys ya, kalian lihat sendiri ya udah banyak banget itu calon-calon presiden tuh mereka saling menonjolkan diri. Itu tahu nggak? Kalau itu namanya branding ya. Nah branding itu bisa jadi mereka mengumpulkan para expert atau bisa jadi expert atau para karyawan mereka yang dalam tim pemenangan pilpres itu mereka juga pakai ChatGPT, bisa jadi ya. Terus ada sentimen analisis, jadi ada analisa apa pasar gitu ya di analisis, terus apa sih sentimennya nih si pasar nih,
dicari tahu, nah itu dicari solusinya sama ChatGPT bisa. Terus caranya gimana lagi supaya kita misal more profit, more gain, gain higher gitu ya, more customer gitu. Nah itu caranya marketing. Marketingnya gimana sih caranya? Promo produk. Terus gimana cara promo? Ya ada yang berbayar, ada yang organik. Organik itu yang gratis gitu ya, yang nggak pakai duit lah istilahnya. Nah itu gimana caranya? Ya itu nanti cari tahu sama ChatGPT, bisa ditanyain nggak? Bisa ya. Terus research itu kenapa ada inovasi? Karena ada riset ya. Nah ini komponennya adalah people process tools ya. Bisa ditanya ke ChatGPT, bisa. Gua mau ini nih inovasi begini gini gini, lu bisa kasih gua ide nggak ya? Gue mesti riset apa ya? Itu bisa ya. Terus personalisasi. Sekarang banyak ya barang-barang itu yang personalisasi ya teman-teman ya. Nah ini jadi pelanggan nggak puas, nggak mau, ini barangnya terlalu umum, gue mau dong jaketnya yang begini begini begitu. Itu kan personalisasi ya. Makanya ada tuh kaos custom, hoodie custom, tote bag custom, apa custom gitu. Even sampai sepatu ada aplikasinya itu yang custom. Bisa secara aplikasi ukuran kakinya, terus ada ganjelan di mana kakinya, terus dia mau yang empuknya seperti apa, itu ada aplikasinya ya guys ya, personalisasi. Jadi benar-benar itu sepatu khusus buat dia aja gitu loh, itu ada ya. Nah di sini pertanyaannya, ChatGPT is solution. Saya mau dong teman-teman ngechat ya. Ini saya ada pertanyaan, ChatGPT itu solusi nggak sih dari semua yang saya tadi jabarkan itu? Dia sebenarnya merupakan tools ya, dia merupakan tools, cuma alat aja lah ChatGPT lah, ngapain sih diagung-agungkan, ngapain sih diheboh-hebohin lah, orang dia cuma aplikasi sama kayak Gojek aja gitu loh. Ya, itu pikiran teman-teman. Bisa ketik di chat ya, tools ya, atau dia application. Ya, bukannya mirip-mirip ya Bu ya, tuh sama application ya Bu ya. Mungkin ya, bisa dibilang mirip ya. Apakah dia solution? Solusi dari permasalahan yang tadi yang disebut tuh. Ya iya, dia sebenarnya aplikasi Bu yang memberikan solusi gitu kan, itu bisa ya. Atau dia future, masa depan kita. Wah kalau masa depan kalian harus mikir 2 kali. Waduh mampus, tadi dia bisa replace kerjaan gue nih, gue bisa gak ada kerjaan nih. Nah kepikiran gak sih ke sana teman-teman? Itu karena sudah banyak ya, setiap saya membicarakan ChatGPT, membicarakan digital transformation, ya kemarin-kemarin itu pertanyaan itu selalu muncul. Ini kita bakal kehilangan kerjaan gak sih? Oh kemarin itu research UX ya, research UX gitu kan, itu juga pertanyaan itu muncul gitu loh. Karena kan ngomongin AI juga ya. Ini kita nanti gimana ya? Kita masih bisa kerja nggak ya? Nah itu sebenarnya ChatGPT itu buat teman-teman apa sih? Yuk kita latih chat tools. Semua pada jawab tools. Iya. Tools, semuanya pada jawab tools. Tools berupa aplikasi dalam rangka membuka alternatif. Oke, good answers ya. Jadi mungkin tadi itu ya, kan sebelum ChatGPT kita bisa mikir ya, ada otak ya. Itu ya udah jadi alternatif aja sih Bu. Oke, good. Tools. Ya, kebanyakan jawabannya tools. Ya, jawaban saya tergantung ya. Itu bisa apa aja ya, tergantung situasi dan pemikiran kalian. Tadi ada yang jawab ya. Tadi yang jawab alternatif siapa? Hari. Oh ya, ya kan emang kita udah punya otak ya, alternatif aja sih Bu, bisa ya. Bisa kayak gitu ya. Membuka insight tuh teman-teman. Tadi berarti harusnya tools bukan application ya, tapi alternatif gitu ya. Tapi ada juga feature. Apps Bu, tapi bisa membantu kita menentukan pilihan. Ya apps. Memang bentuknya dia apps ya. Sekarang kan ada ini, udah bisa di Android ya, apps-nya ya. Future, Nailan ya future ya, bisa ya, memang masa depan bisa. Tapi be careful with that ya. Nah nanti kenapa saya bilang be careful? Kita lihat di slide-slide selanjutnya. Oke? Kemudian, kita masuk ke ChatGPT itu sendiri. Tadi kan kita udah mengenai sekilas lah ya tentang problem yang ada gitu ya. Jadi berunut ya. Jadi runut ya pengertian si industrialnya itu sendiri. Terus masalahnya apa yang muncul, baru kita masuk ke ChatGPT ya yang sebagai tool, sebagai aplikasi, sebagai feature, sebagai alternatif, ya kan, sebagai solusi. Ya kita lihat ya, apakah seperti itu. Itu nanti kita akan next. Terus ada yang tanya contoh-contoh, nanti ada ya, ada contoh-contohnya ya. Itu
malah banyak banget saya kasih contoh ya, supaya oh ternyata harus begini ya, kita memakai kata-kata ke ChatGPT gitu ya. Sekarang kita ke ChatGPT dulu. Nih, saya coba ketik lagi atau bersuara juga boleh ya, tapi untuk yang ini aja. Saya tanya, duluan mana ayam sama telur? Ayam sama telur duluan mana, guys? Langsung bersuara juga nggak apa-apa. Mau di chat juga nggak apa-apa. Ayam, Bu. Telur? Ayam? Ayam, 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 ayam. Kalau udah tahu ya udah. Oke, ayam. Iya, 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 iya. Korek, 100% benar. Karena memang ternyata misteri ini udah terpecahkan ya guys ya, antara telur dan ayam ya udah terpecahkan. Ternyata jawabannya adalah ayam. Saya nggak tahu ya, dari tahun berapa ya udah terpecahkan ya? Udah lama sih sebenarnya ya. Oke, nah ini ada persamaannya, ada padanannya. Nah, antara ChatGPT sama data, yang mana sih yang duluan guys? Coba jawab. Data, 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 data. Data, data. Yang bersuara nggak ada nih? Oke. Semuanya 100% jawab data. Yakin ya data ya? Yakin ya? Kenapa sih mesti data duluan? Kenapa nggak ChatGPT duluan? Ada yang bisa jawab? Langsung aja ngomong nggak apa-apa. Kenapa data duluan? Karena ChatGPT adalah mesin learning base. ChatGPT mengolah data, Bu. Yes. Iyalah, karena pada pinter semua lah, udah pada tahu ya, udah pada ngulik-ngulik ya. ChatGPT based on data. Yes, correct semuanya. 100. Kalau di kelas saya kasih poin tambahan sih kalau kayak gini-gini. Buat ini, nambahin nilai kalian. Tapi sini enggak ya, bukan kelas saya ya. Ya, kalau di kelas saya suka ada kuis atau segala macam, biasanya mereka senang tuh jawab tuh. Karena saya biasanya kasih tambahan poin. Ya, sudah lulus, Bu. Ya, Alesus ya udah ngulang lagi di kelas saya, mau nggak? Oke, udah lulus, alhamdulillah lah ya. Udah tenang ya hidup kamu ya. Diusulkan ke senanya, Bu. Ya, boleh. Kalian lah yang usul lah ya. Kalau saya memang di kelas rule saya di awal Vicon, setiap awal saya selalu bilang, kalau kalian begini begini gini gini, kalian udah tambah nilai ya gitu. Nah, makanya biasanya mereka senang tuh jawab pertanyaan. Ya. Oke. Ya, data betul. Yang semua kalian jawab itu di chatting tuh benar ya. Karena kan ChatGPT disusun atas ML, machine learning. Machine learning itu apa sih? Data ya. Berapa data? Ya, ntar kita lihat ya di sini. Oke. Ini fakta-fakta. Kita ke fakta-fakta dulu ya. Dia diluncurkan udah tau lah ya. Cuman ini refresh aja. 30 November 2023. Sorry, ini harusnya 22 ya guys. Sorry, typo saya. 2022 ini salah saya. Ya. Surprisingly ini 1 juta pengguna dalam 1 pekan. Bayangkan yang Facebook itu dapetin 1 juta pengguna itu dalam 1 tahun. Twitter apa itu ya? Apa namanya? Sayangannya WhatsApp apa? Kok saya lupa sih? Telegram. Sewaktu WA itu heboh enkripsi apa sih? Data mesti sapi data segala macam itu kan pada banyak yang live WA tuh ya. Banyak yang install Telegram. Itu mencuat tuh Telegram tuh. Tapi tetap ChatGPT masih nomor 1 dalam masalah 1 juta pelanggannya dalam waktu yang cukup singkat ya. Oke, kemudian ChatGPT itu adalah dia dilatih. Tadi teman kita ya, maaf tadi namanya siapa itu ngomongin machine learning ya, itu dia dilatih ya pakai machine learning ya, itu miliaran data, lebih dari 45 terabyte data. Ya, Signal juga ya, Signal ya, thank you Aloysius. Ada Telegram, Signal sama BIP ya, BIP ya. Tapi tetapnya balik-balik ke WA ya kita ya. Oke. Terus 100 juta pengguna aktif bulanan. Bulanan ya guys ya, bulanan ya. Ini aktif sampai dengan sekarang. Oke. Nah, ini ternyata dulu kan waktu first launching itu kan dia cuma web based ya, belum ada di Android. Nah, sekarang dia udah launching. Juli kemarin udah launching ya. Dicoba aja ya. Ini sebenarnya
selain dari ini faktanya banyak banget. Kalian udah tahu juga lah ya, pokoknya banyak banget. Cuma satu hal yang pasti ya guys ya, saya cuma mau mengingatkan, ini fakta juga. Saya cuma mau mengingatkan supaya kalian juga meminimalisir kekhawatiran kalian dengan adanya ChatGPT atau AI yang lain ya. Faktanya ini, yang terakhir saya mau kasih tahu. Kalau dari gambar sih udah kelihatan lah ya, satu robot, satu manusia. Bisa ya, udah tahu ya, ketebak ya. Ini buatan manusia. Yang ciptain adalah manusia. Ya, jadi teman-teman ditepislah kekhawatiran. Mungkin yes, udah banyak pekerjaan yang tergantikan, yes, ya. Yang rutin, yang berulang-ulang, yes, ya. Tapi kita harus lebih pintar dari dia gitu loh. Toh kita juga yang bikin dia kan, ya. Makanya kalian di kelas sistem informasi atau teknik informasi itu harus bisa lebih cerdas lah ya. Oke. Nah, next. Klik. Nah, ini apa sih yang bisa dilakukan sama ChatGPT sama yang nggak bisa? Udah tahu lah ya, saya cepat aja. Ini bisa digunakan untuk menjawab semua pertanyaan, ya kan? Bisa writing code, ya, coding, Python, PHP, bisa loh. Terus bisa nulis artikel, bisa translation. Kan ada tuh ya aplikasi Grammarly gitu ya. Atau dia mungkin jadi saingan si Google Translate juga ya, atau DeepL ya. Kalau pernah dengar DeepL ya, DEEPL, DeepL itu juga sebenarnya dia AI juga. Sebenarnya Google Translate itu udah bisa dibilang AI loh guys ya. Cuma mungkin kita nggak terlalu nggak ya kalau dia AI gitu ya. Tapi sebenarnya dia ya itu AI. Terus ngobrol untuk hiburan, ya saya sempat iseng aja, ChatGPT kamu punya pacar nggak gitu, iseng aja. Tapi jawabnya saya adalah mesin, saya belum kaku sekali kak Anda gitu kan. Iseng aja sih kadang ya. Terus merangkum teks yang panjang, bisa ya. Yang nggak bisa dilakukan apa? Nah ini, datanya terbatas sampai dengan 2021. Tepatnya itu September 2021. Jadi kalau misal kalian tanya, setelah 2021, kemarin piala bola itu tahun 2022 ya? Pertanyaan bola ya? Siapa yang menang, dia nggak akan bisa jawab sih. Rasanya tidak bisa ya. Atau mungkin kalian prediksi gitu ya, kayak prediksi, nih pemilu 2024 presiden RI siapa yang terpilih nih, ya dia nggak akan bisa jawab ya, karena nggak ada percontohannya, ya nggak dilatih itu dia, oke. Dia bukan cenayang juga sih, ya. Terus dia nggak dapat menangani permasalahan tak terduga. Ada apa ya contohnya ya? Yang nggak terduga aja, pokoknya misal kita ada suatu masalah urgent di perusahaan atau apa gitu ya, dia nggak bisa juga sih, apalagi kalau kita nggak spesifik ya. Paling dia akan kasih saran yang sangat general, itu doang. Nggak bisa memuaskan ini kita gitu loh, ya. Terus nggak bisa membedakan antara informasi yang benar dan yang salah. Ya, hati-hati ya guys. Saya pernah ngetes saya coba soal bahasa Inggris. Saya coba dapat jawabannya, terus saya coba ke tes bahasa Inggris itu salah. Berkali-kali salah. Saya bilang, aduh, payah juga nih ChatGPT ini. Jadi nggak bisa rely on dia 100%. Ya, dia nggak bisa 100% menjawab itu dengan benar. Ya, jadi jangan langsung percaya. Kalau misal kalian punya tugas apa gitu, jangan langsung percaya itu jawabannya benar. Enggak. Karena saya udah ngetes itu nggak benar. Ya, terus dia nggak dapat mengambil data suatu produk. Ya, nggak bisa. Saya udah coba. Saya tanya dong kalau GA ini Google Analytics ya. Saya kan juga bermain di situ. Dia nggak bisa. Terus saya mau tanya, itu dong laporannya kosmetik Wardah. Nggak bisa. Ya, terus dia mempertanyakan concern privacy. Itu juga nggak bisa. Terus bertanya tentang dirinya, ya itu saya iseng. Dia juga, saya hanya robot. Saya bla 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 gitu. Dia nggak bisa. Sama keterbatasan kreativitas itu tetap manusia nomor 1. Ya, sama bercanda gitu kan. Bercanda sih bisa ya dia, cuman nggak tahu ya. Mungkin karena dia settingannya yang buat orang bule ya bahasa Inggris ya. Jadi kayaknya kalau misal bercanda dalam bahasa Indonesia, buat saya sih garing ya. Buat saya sih garing, makanya saya bilang nggak bisa bercanda. Tapi kalau misal dalam bahasa Inggris mungkin dia orang bisa ketawa kali ya. Tapi entahlah, kalau saya garing loh gitu. Paling saya gitu ya. Ya, terus dampaknya apa aja? Dampaknya pasti membantu kehidupan manusia, membantu kehidupan manusia, menghilangkan pekerjaan manusia yang tadi saya bilang. Itu dampak positif ya, harusnya negatif ya kayaknya ya. Nah ini negatifnya ada konten yang beretika ya. Kesenjangan digital ya guys. Jadi kalau misal kalian koneksinya nggak stabil atau infrastruktur koneksi internetnya belum ada, itu kan kesenjangan ya. Kalian jadi belum bisa merasakan. Terus ada ancaman manusia, ya kan, penipuan bisa dari sini, penyebaran hoax bisa, ya.
jasa manusia mengurangi interaksi manusia dengan manusia. Karena keseringan kalian sama mesin, jadi kalian kayak antisosial gitu loh guys. Ya, ini bahaya ya. Sama ketergantungan. Ya, bisa jadi kalian mungkin kalian introvert gitu ya. Pokoknya gue nyaman nih sama ChatGPT. Ya udahlah, gue ngobrol aja sama dia terus. Itu jadi bisa addict ya. Dan itu bisa bikin kalian antisosial. Jangan ya. Nggak baik ya. Jadi antisosial itu nggak baik banget. Oke, Chat GPT dalam lingkungan industri dipakai di mana aja? Marketing ya, bisa buat pakai SEO, market trend, insight, targeting, social media marketing. Ini saya udah sering banget pakai ya, karena kan saya juga di digital marketing ya, saya pakai ini. Customer service itu ada email rutin, chatbot gitu kan, email insiden. Lalu ada manufacturing, nah nih yang pabrik gitu ya, nanya tentang optimasi kinerja mesin, Kanban, warehouse improvement atau mengenai limbah ya kan, SHE gitu kan, content creation, deskripsi produk, ide bisnis, video produk, market research ya kan, teaching. Nah, presentasi bisa juga nih, language, benerin grammar gitu bisa gitu ya. Penjadwalan bisa Bu, penjadwal bisa. Yang penting kalian spesifik ya, kasih perintahnya spesifik. Job seeker. Oh, gue udah dapat ini nih, tawaran ini nih, mau interview. Kira-kira apa yang tanyain ya? Itu nanti bisa tanya ke ChatGPT. Ya, medical bisa mendiagnosis, personal treatment, ya, lab report analysis bisa. Financial analysis, stock prices, bla 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 bisa semua. Nah, ini kita masuk ke puncaknya, dari puncaknya ya, prompt AI. Apa itu prompt AI? Teman-teman tahu ini ya? Udah nggak asing ya? Udah nggak aneh ya? Udah lah ya, udah tahu. Teman-teman tahu ini nggak? Ada nggak sih word calculator? Ada nggak? Pernah dengar atau pernah lihat nggak word calculator itu? Pernah nggak? Atau mungkin baru sekali ini, oh gue baru dengar nih kayaknya apaan tuh ya gitu ya. Baru lihat, oke baru lihat. Dulu kalau zamannya apa kita belum ada Google Translate tuh, yang zamannya generasi baby boomers ya atau generasi X itu ya, ada Casio, kalkulator Casio itu ada kamusnya juga. Kalau yang tahu ya, Alphalink, Alphalink. Nah tuh tahu itu keluaran tahun berapa ya? Oh ya Alphalink, bukan Casio ya? Oh ya Alphalink. Kok kalian tahu sih? Kok saya surprise ya kalau kalian tahu ya? Seriusan, saya surprise loh kalian tahu. Itu baby boomers, kalian baby boomers. Oke. Ya ya, Alphalink ya. Saya malah ingetnya Casio ya. Nah ini ada orang jalan, orang jalan gitu loh. Nah ternyata ini lihat, walking word calculator ya. uh, apa kalkulator kata berjalan. Siapa sih emang itu? Ya itulah, itu adalah ChatGPT ya. Nah, tapi ingat satu hal ya guys ya. Si kalkulator ini mungkin kalian bilang ini tujuan akhir kalian sekian kali sekian dapatnya, wah gue dapat margin sekian nih, asik nih. Itu kan destination kalian ya. Tapi kalau di word calculator itu adalah journey. Jangan kalian jadikan itu destination, tapi jadikan itu adalah journey ya. Kenapa? Karena nih dia sebagai titik awal untuk menyalakan, membarakan kreativitas teman-teman ya dan mengatasi hambatan mental block ya. Jadi jangan jadikan destination. Semoga paham maksudnya di sini ya. Kemudian ini tahu ya kalian ya, ini obat apa ya? Obat demam, sakit kepala gitu ini, tapi generik ya kan? Nah, kalau ini apa? Ini adalah yang paten ya. Yang bisa mehong-mehong nih, mahal-mahal nih pakai ini nih. Nah, ini sama ChatGPT juga gitu ya. ChatGPT itu caranya, mungkin kalian selama ini generik ya. Buatkan pelatihan program untuk saya, titik. Tuliskan artikel mengenai SEO, titik. Itu generik. Tapi ternyata ChatGPT itu bisa difungsionalkan sebagai paten atau khusus. Ya. Jadi instead of kalian tulis buatkan pelatihan program gym untuk saya, lebih baik kalau kalian ingin benar-benar untuk diri kalian, tulislah saya wanita dengan berat sekian kilogram, atau bisa juga ditambahin umurnya. Saya butuh pelatihan program gym untuk 6 bulan ke depan. Saya hanya punya waktu luang 3 kali dalam sepekan dan masing-masing hanya 2 jam. Tolong ya berikan saya pelatihan program yang tepat agar saya mendapatkan body goals. Itu akan lebih tepat, itu lebih khusus. Nah, seperti itulah harusnya cara bekerja kalian mengetik prompting terhadap si AI. Mungkin kalian selama ini yang generik ya. Nanti saya akan kasih banyak contoh ya, supaya kalian, oh ternyata kayak gini-gini gitu loh ya. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan kalau untuk menguasai ChatGPT,
Saya kasih tips ya. Ini saya masih ada 6 menit ya, Pak Moderator, tapi mungkin saya jadiin 50 menit ya, ininya ya, presentasinya ya. Minta tambahan 10 menit lagi ya. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Thank you. Oke. Nah, ini kalau untuk menguasai si ChatGPT ini, teman-teman harus tahu 3 hal ini. Harus kuasain. Apa itu? Spesifik atau instruksi. Ya. Ibu gitu aja ngapain harus ini sangat membantu kalian nanti ya, yang lagi mau cari duit tambahan bisa terbantu dengan ini, yang lagi mau cari kerjaan baru bisa terbantu dengan ini, yang apapun itu bisa terbantu asal kalian SDR ya, bukan LDR ya guys, tapi SDR, spesifik atau based on instruction, details ya, atau konteksnya itu jelas, kemudian berfungsi sebagai role itu apa ya, peran ya, atau kasih contoh. Oke. Nah, itu role. Dia apa tuh? Anak Superman. I'm Superman gitu kan. Nah, itu role-nya gue sebagai Superman. Coba tolong GPT gimana cara menolong penjahat yang bla bla bla. Tapi dia ngomong saya sebagai Superman gitu ya. Nah, ini kita lihat next. Nih contoh SDR-nya. Di sini ya. Ini kita langsung ngomong ya. Contoh-contoh ini adalah yang saya mau kasih tahu kalau kita itu ngetiknya seperti ini, yang SDR. 3 komponen tadi ya guys, bisa dipakai ketiga-tiganya dalam satu kalimat yang kalian minta kepada ChatGPT. Nah, kita selain ngomongin ChatGPT sebenarnya ada Bard AI ya, ada Bing ya, ada banyak, ada Claude ya, udah banyak sekarang nama-namanya, cuman yang tetap masih tenar abis itu ChatGPT. Mau kalian buka aplikasi ChatGPT, mau kalian buka Bard AI, Bard AI itu punya Google ya, mau kalian buka Bing itu punyanya Microsoft, mau buka si Claude itu punyanya si Anthropic ya, itu semua secara prompting sama. Secara prompting kalian harus mempunyai 3 ini, tapi nggak semuanya harus dipakai. Cuman kalau misalkan kalian pakai 3-tiganya akan bagus banget ya. Kalau misalkan kalian mau kombinasi 2 dari 3 atau 1 dari 3 nggak masalah ya. Seenggaknya kalian tahu apa yang kalian inginkan ya. Kita lihat contohnya satu-satu. Di sini contohnya, ini kita langsung ngetik ke GPT-nya nih. Dia bilang gini, kita ngetik ya. Anda adalah orang tua yang berbicara kepada anak usia 9 tahun yang menjelaskan mengenai cyber security agar ia paham untuk tidak sembarangan mengklik link yang diterima di pesan WhatsApp. Itu jelas. Itu masuk komponen apa? Ya, spesifik. Ya, spesifik dan role. Ya, dan role. Role itu Anda adalah orang tua. Jadi kita minta si ChatGPT sebagai orang tua. Anda adalah orang tua. Jadi dia akan ChatGPT ngerasa, gue orang tua, gue mesti ngomong gini nih sama anak gue nih, supaya lu jangan sembarangan ngeklik link ya di WhatsApp gitu, supaya aman dari malware, apalah segala macam ya, link-link yang jahat-jahat gitu ya, phishing gitu kan. Nah, terus itu bla 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 bla, seperti itu. Kemudian contoh kedua, yang di industri pabrik-pabrik nih, manufacturing. Anda adalah engineer bagian mesin pabrik ya, PCB. Terus bagaimana membuat improvement untuk mesin QC SMT? Kasih tahu tuh SMT itu apa, agar parameter-parameter yang diperlukan tetap ketat dan tidak banyak reject. Nah, ini ada komponen SDR tadi ya guys ya. Ini bisa perpaduan 2, satu aja atau ketiga-tiganya. Ini kayaknya belum sampai full ketiga-tiganya. Terus ada lagi contoh. Nah, ini saya sering pakai kemarin buat konten digital saya ya. Tolong berikan 100 kata-kata bijak dari tokoh-tokoh Islam dunia di dalam tabel. Di dalam tabel. Kenapa saya meminta pakai di dalam tabel? Karena saya pakai ini untuk saya masukin ke Canva. Jadi di Canva itu kalau kalian carilah di internet banyak ya. Membuat video short. Membuat video YouTube short dalam membuat 100 video YouTube short dalam waktu 5 menit. Waktu itu saya wow gitu. Terus saya coba, iya ya benar ya dalam 5 menit ya. Kenapa bisa dalam 5 menit? 100 kata-kata bijaknya plus nama orang-orang itu udah dikasih sama si ChatGPT. Terus kenapa harus dalam table? Karena dalam format Canva ya, itu memang dia template-nya template table. Kalau kalian nggak tulis di dalam table, dia akan ngasihnya biasa aja tuh, kayak nomor 1 ini jawaban ini, nomor 2 ini nomor 2 ini nama tokonya ini, begitu aja tuh. Tapi ketika saya minta dalam table,
Itu dia benar-benar ngasih dalam table seperti ini. Jadi mudah bagi saya ketika saya convert ini ke Canva. Nah, dari Canva itu cuma tek 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 tek, nggak ada 5 menit berat jadi 100 video. Terus udah tinggal saya pakai buat bikin video short, YouTube short, ya. Itu seperti itu, ya. Itu segitu membantunya ChatGPT ya. Yang penting kalian benar-benar sangat spesifik ya perintahnya. Terus ini contoh yang lain lagi. Berikan saya ide 10 judul ya. Kemarin tuh saya ada kesalahan di Udemy saya, di video Udemy itu untuk yang SEO, itu kan ada yang protes, salah komplain segala macam, akhirnya ya udah saya sama koordinator saya gimana kita cari judul yang baru aja. Terus saya coba iseng tanya GPT. Tapi saya kasih benar-benar spesifik, ininya detail banget ya. Saya bilang berikan saya ide 10 judul. Kita minta 10, dia akan kasih 10. Untuk video di platform Udemy yang menjelaskan tentang SEO. Ya, terus saya bilang untuk audiens yang ingin belajar SEO dan digital marketing, saya kasih tahu. Kalau mau lebih spesifik lagi, saya akan bilang yang ingin belajar SEO dengan target market laki-laki dan perempuan usia 20 sampai 45 yang bertempat tinggal di Indonesia dengan interestnya adalah digital marketing. Tuh, kalau mau lebih lengkap lagi seperti itu. Ya. Dari yang benar tidak tahu SEO sampai dapat memahami pelayanan SEO dengan judul ini pelanggan. Nah, kita juga mau nih tujuannya supaya video kita tuh bikin pelanggan tertarik untuk membeli videonya dan segera mempelajari langsung praktek. Nah, itu benar-benar sangat detail. Tuh dia kasih bla 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 bla. Dan ternyata memang bagus-bagus yang dia kasih. Akhirnya saya ambil salah satu judul dari situ. Ya. Kalau kalian nggak percaya, buka aja nanti di Udemy cari nama saya ya. Tapi nama saya pakai nama Bunsha di situ. Nah, itu ada judulnya kita ambil dari situ. Tapi kita modifikasi. Gitu. Nah, ini ada lagi contoh lain. Ini sampai kan kita industrial ya, perkantoran, usaha, bisnis usaha segala macam itu kan berarti ada surat menyurat, ya kan? Nah ini sampai sakit aja, si John sakit aja dia ngomong tolong bikinin gue email lu buat bos gue kalau gue sakit gitu. Sampai itu aja dia pakai ChatGPT loh. Ya, sebenarnya bisa ya cari di Google ya, cuman kan nggak spesifik. Kalau di Google kan pasti dia umum banget ya contoh-contohnya. Nah terus dia ini langsung spesifik. Ya, langsung dibuatin sama si ChatGPT. Kayaknya memberikan ide kalian antar gue sakit, gue minta ChatGPT lah gitu. Jangan ya guys. Pokoknya hal positif yang kalian minta lah, jangan yang negatif. Nah, sampai email, ada email panjang kali lebar gitu ya. Mungkin kita sibuk atau kita buset, males banget gue baca beginian ya, udah kayak belajar bahasa Indonesia gitu kan, misalkan gitu ya. Bisa minta ChatGPT untuk meringkas. Kita copy paste, brek ya, terus diringkas sama dia. Dan kerennya lagi ya, bisa di-reply sama si ChatGPT. Ya, tapi apa hasil yang tadi didapatkan itu dikopas dulu, masukin ke prompt AI-nya. Terus kita minta spesifik, ChatGPT tolong dong bikinin gue reply ini berdasarkan email ini, gue mau begini gini 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 gini. Ya, itu mesti jelas. Itu akan dikasih reply-nya. Oke. Nah, kemudian ini, jadi banyak ya perintah-perintahnya, banyak banget di sini. Tolong ringkas atau samarkan artikel ini, kasih artikelnya dalam 100 kata atau dalam tabel yang jelas ya. Kalau nggak dalam 100 kata dia akan panjang kali lebar karena ChatGPT demen bertele-tele ya guys. Terus apakah topik atau editor pengembangan ide bisnis diperlukan? Kasih artikelnya. Artikelnya mengenai apa gitu kan? Kalau misalnya panjang banget gitu ya, kalian minta ringkasannya. Tolong buatkan penjelasan dalam 200 kata. Ini benar-benar harus jelas, 200 kata. Tolong betulkan grammar dari kalimat berikut. Ini saya juga sering ya, berapa kali salah grammar saya coba minta dia, itu bagus. Tolong berikan 100 teka-teki dalam bahasa Indonesia beserta jawabannya dalam bentuk tabel tadi yang saya bilang ya. Nah, ini role. Anda sebagai dosen project management, responsnya apa untuk proses mode apa aja yang ada di proyek sistem informasi. Dan ini mesti jelas banget. Oke, contoh lain lagi, ini saya agak percepat ya, karena masih ada yang lain. Anda sekarang adalah Pirate GPT. Pirate ya, Pirate itu apa sih? Bajak laut ya. Selalu bernyanyi seperti bajak laut. Itu dia akan ahoy, ahoy gitu loh. Ahoy mate. Itu dia benar bergaya dengan si bajak laut. Kalau kalian mau coba silakan. Ya. Tulis tulis dengan gaya dan kualitas seorang ahli di bidangnya apa? Misal di sistem informasi gitu ya. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dan bergelar PhD. Ini jelas ya, sangat detail ya guys ya, dengan dan berbagai gelar PhD. Terus lebih dari 20 tahun. Nah, ini yang harus kalian bikin dalam ChatGPT, SDR tadi. Ini juga bisa bikin NDA loh, NDA kontraktor. NDA tahu ya, perjanjian kerahasiaan, ya.
Ini bisa kayak gini. Dia bikinin. Terus bikin ini juga agreement. Dia bisa, tapi nih lihat ya, harus jelas banget. Anda adalah pengacara. Untuk siapa? Untuk kontraktor pemerintah. Nilainya sekian sekian sekian, harus mencakup ini, mencakup itu, NDA-nya begini begitu begini begitu. Nanti akan dibuatkan sama dia. Ya, kurang lebih sama kayak gini. Nah ini Bu, tapi saya programmer Bu, bisa nggak Bu? Bisa. Bilang aja sama dia, bertindaklah sebagai programmer Python junior atau bertindaklah sebagai programmer PHP senior. Bisa. Tolong bantu saya tuliskan kode bla 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 bla. Ya, nanti dikasih tuh sama dia. Nah, ini berjenjang juga bisa. Ini agak aneh ya. Emang nyambung Bu, berikan 10 ide untuk mengembangkan produk obat dari pabrik farmasi yang baru dipublish. Habis itu berikan 5 topik yang menarik untuk membuat video edukasi online. Kan pertama pabrik farmasi Bu, habis itu kenapa edukasi online ya? Habis itu skrip ya, habis itu alur ya. Kok tiba-tiba kebikin video ya Bu ya, ke narasi Bu ya? Kok bisa? Ini pertanyaan berjenjang. Kenapa? Karena ada jawabannya. Nih dia kasih jawabannya ini. Makanya saya lihat, oh ada sekian jawaban. Saya minta 10 ide, saya ambil nomor 1. Saya tanya lagi, ini dong kasih 5 topik yang nomor 1, dikasih sama dia. Nah yang nomor 2 saya ambil lagi. Ini dong narasinya atau topiknya, diambil lagi sama dia. Kemudian alurnya. Nah terus terakhir, terus saja. Itu kalian bisa. Ya, karena kenapa? Karena dia menyimpan memori, kalau dalam yang saya baca itu 30 hari, sebulan. Tapi sampai sekarang pun pertanyaan saya masih tersimpan dengan rapih, ya. Nah ini berjenjang, semuanya bisa kalian bikin. Oke. Nah terakhir nih, apakah bisa belajar menjadi prompt engineer di learnprompting.org? Nah kita akan ke sana. Kenapa sih kok ke sana? Ini yang tadi di awal saya sempat ngomongin ya, itu ternyata ada loh sekarang lowongan namanya prompt engineering, ya. Itu kalian mungkin ibu bercanda gitu kan, ini bercanda gitu kan ya. Ibu 355.000 per tahun Bu. Coba kalian buka kalkulator sekarang deh. Coba berapa? Hitung-hitung. 355 nolnya 3 kali dikali 15.000. Itu berapa dapatnya? Dibagi 12. Coba. Saya pengen tahu. Tambahin lagi 1 jam Bu. Itu kamu coba kasih coklat ke Joshua. Biar dia tambahin. Boleh minta recordnya enggak? Silakan nanti sama Joshua. Cuma nanti biasanya saya juga upload di YouTube saya ya. Nanti kalau misalnya mau repot, ada di YouTube saya kasih. YouTube saya tuh di Belajar Shop ya, Belajar Shop akunnya. Nanti kalian itu di situ ada video-video yang lain juga. Recordnya nanti dikasih sama Joshua ya. Ini coba udah ada yang kalkulator, udah ada yang ngetik-ngetik nggak? Udah ada yang ngali nggak? 355.000 dikali 15.000. Itu berapa M guys? Dapatnya guys. Berapa ini M guys? Dapatnya guys? Dibagi 12. Wih, bener gak tuh nolnya, Angelic? Pusing gak sih ngeliatnya? Bener ya? Bagi 12 dah. Bagi 12 setahun, bagi setahun. Kalau mau bagi 13 juga boleh. Bukan ada THR, Bu, ada bonus. Bagi 13, bagi 14, silahkan. Kalau bagi 12 ya 443 juta ya. Wow, itu bagi 12. Bu, ada THR, Bu, bagi 13. Bu, ada bonus, Bu, bagi 14. Dikenain pajak. Ya. Saya nggak tahu pajaknya berapa tuh. Itu kurang lebih kalian bisa dapat sebulan berapa? Antara, kalau misal dibagi 13 sama THR sama bonus ya, misalkan ya, terus dikurangi pajak ya, mungkin antara sekitar 300-an. Tapi kalau benar-benar dibagi 12 plak-plak itu 400 juta. Ya, tanpa dikurangi pajak, tanpa yang lain-lain. 400 juta guys, sebulan guys. Gaji, cuma kalian cuma ngobrol aja sama ChatGPT, ngobrol aja. Wah, tapi berat kayak Bu, ininya Bu, syaratnya mesti bisa bahasa programming. Jangan salah, enggak loh, enggak harus bisa loh, ya. Kok bisa sih Ibu kayaknya hoax deh Bu, Ibu kayaknya ngarang deh Bu. Saya ngarang ya, kita lihat. Ya Allah, muter-muter lagi, ngaheng lagi. Ini kalau saya play ini akan lama lagi ya. Ini ada 9 menit videonya. Tapi ada jawabannya ada di situ. Tapi ini benar guys.
Kalau kalian nggak percaya, kalian sekarang ketik ya. Tapi jangan sekarang lah, nanti kalian ketinggalan materi yang selanjutnya. Itu kalian ketik aja prompt engineer salary atau prompt engineer vacancy. Ya, cuman ini masih di US. Cuman nggak ada salahnya kalau misal dia remote, misal dia cari remote, kan nggak masalah ya, remote 100% ya. Kalian bisa melakukan di Indonesia, tapi gaji kalian 400 juta sebulan, guys. Itu wow banget. Terus tadi sebelum ini saya cek lagi tuh lowongan yang tadi. Ternyata ada prompt engineer manajernya. Manajernya itu 300.000 sampai 500.000. Hampir 2 kali lipatnya, guys. Nah, hampir 2 kali lipatnya itu kayaknya itu kalian yang banget ya, gitu ya. Itu luar biasa. Back, Jos? Yes. Nah, ini Caca memang mesti sabar ya, Bu. Iya, Hari. Oke. Yang tadi beneran nggak sih, Bu? Benar, benar ya. Tadi berapa menit sebelum ini mulai saya penasaran lagi nih. Cek lagi pekerjaan tadi. Ternyata malah nambah. Dia nambah prompt engineer manager. Yang dia cari tambahan lagi jadi manajernya. Dan itu gajinya tadi saya intip 300 sampai 500.000, guys. Itu saya langsung, saya langsung speechless. Gitu kan. Oh, kalau remote nih gue ngelamar di dalam hati nih. Ya, tapi itu memang benar, guys. Itu perusahaannya Anthropic. Mungkin ini salah satu strategi dia ya, supaya mungkin orang-orang banyak, ya bisa jadi strategi digitalnya dia untuk banyak orang berkunjung ke landing page-nya dia, ke perusahaannya dia, ya kan bisa jadi. Tapi memang, Anthropic ya, Nailan. Nah, dia itu perusahaan IT yang base di California, ya US ya. Dia produknya itu apa sih? Chat AI juga, Claude, namanya Claude ya, Claude, yes, Claude AI. Cuman kalian yang enggak di US belum bisa akses. Sian ya. Sabar ya, guys. Semoga bakal ada Anthropic lain yang bisa jadi mampir ke Indonesia, dia ngebuka lowongan untuk prompt engineer untuk kita-kita. Makanya saya kepingin ya, guys, saya kepingin banget kalian itu belajar ini, learnprompting.org. Di atas ada ya, boleh ditunjuk, Joshua boleh tunjuk atasnya itu yang tulisan learnprompting.org. Nah, ya di situ. Guys, tolong kalian pelajarin di situ kalau memang kalian pingin lumayan lah ya, yang belum ada kerjaan atau yang mau nambah-nambah kerjaan atau mau cari mau ganti kerjaan. Tapi ini memang masih di US ya, guys. Cuman kalian asal rajin aja. Nah, di learnprompting.org ini dia akan kasih tahu pelajaran dari basic. Dari sangat basic sampai advance. Perlu ini nggak sih, Bu? Perlu bisa bahasa programming? Enggak. Nanti dia ada indikasi itu ya. Dia ada indikasi lampu hijau, kuning, merah. Kalau dia hijau berarti nggak perlu keahlian programming. Kalau dia kuning, mungkin butuh sedikit. Kalau dia merah, mungkin butuh advance skill programmingnya kalian. Tapi itu kebanyakan yang saya lihat lampunya hijau. Nah, pertama kali saya tahu ini, itu nggak ada tuh pilihan bahasa. Teman-teman misalnya di atas kanan kan itu ada English bla 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 sampai bawah Indonesia. Tadinya nggak ada pilihan bahasa-bahasa itu. Cuman ternyata pas saya riset lagi, loh, ternyata sudah berkembang ya. Ini mungkin karena permintaannya sangat banyak ya, teman-teman ya. Tapi kan Bu di YouTube ada, Bu. Ada. Googling ada. Belajar learn prompting AI semua banyak di mana-mana ada. Tapi yang terstruktur ini ada di sini. Learn prompting ORG dan ini gratis. Nanti dia sedang merencanakan untuk menerbitkan sertifikat. Kalau sekarang belum. Tapi dia akan mengeluarkan itu, cuman nggak tahu kapan. Nah, kalau kalian udah punya sertifikat ini, nanti suatu saat Anthropic lain yang buka lowongan ini, itu kalian udah ready, ya. Dan itu gajinya nggak main-main. Cuman mungkin ya kalian ekspektasi di sana sekian, tapi mungkin di Indonesia nggak kali ya. Jangan berekspektasi banyak juga sih. Cuman ya seenggaknya inilah ya. Seenggaknya kalian udah punya gambaran. Oke, boleh next, Jos, tolong. Oke, nah ini si learn prompting ini dia akan menjelaskan dari basic, dari kalian menyusun kalimat-kalimat yang SDR tadi, ya. Gimana cara menyusun kalimat-kalimat itu dikasih contoh banyak ya, dikasih contoh seperti ini. Jadi itu di situ ada proses penyempurnaan.
ya, dari waktu ke waktu itu dikenal dengan namanya prompt engineering. Ya, Anda tidak akan pernah menulis perintah yang sempurna pada percobaan pertama. Jadi penting bagi Anda untuk mahir menyempurnakan perintah. Menjadi ahli dalam engineering cepat sebagian besar banyak dari latihan trial and error. Boleh diklik next, Jos? Yes. Ini slogan yang dari dulu nggak pernah basi ya teman-teman ya. Practice makes perfect. Latihan, latihan, latihan itu akan membuat kalian sempurna ya. Mungkin kalian pertama agak kagok bikin prompting. Kok yang gue inginkan nggak sesuai ya? Kok begini ya? Coba lagi, coba lagi. Ingat yang SDR tadi. Ya, kalau kalian pakai SDR tadi, insya Allah kalian bisa dapatkan apa yang kalian inginkan. Oke, boleh next lagi? Yes, ini websitenya. Next. Ini, yes, slide terakhir kayaknya reference saya ya. Next. Ini yang paling tunggu teman-teman. Thank you. Oke, segitu dulu ya guys. Ya Allah, saya agak sedih dengan berapa kali putus. Oke, saya kembalikan ke Pak Samsul. Thank you so much for your attention guys. Saya balikin ke Pak Moderator. Thank you. Terima kasih Bu Rian atas materi yang sangat luar biasa ya. Saya tadi terus terang langsung langsung nyoba. Videonya juga saya tonton. Mungkin dengan asumsi nanti file tadi akan dikirim, nanti rekan-rekan sekalian juga bisa nyoba-nyoba ya. Nanti mungkin habis ini atau boleh sekarang Pak Joshua filenya di-share gitu ya, atau ada momen khusus gitu nanti. Kalau diizinkan nanti mungkin langsung bisa di-share gitu ya oleh pemateri. By the way, ini udah jam 15 Pak Joshua. Kira-kira apakah masih memungkinkan ada sesi tanya jawab Pak Joshua? Boleh Pak. Mungkin dua pertanyaan mungkin ya. Dua pertanyaan. Tadi juga mulainya agak molor kan, dan juga ada kendala teknis, nggak apa-apa lah. Ya, 10 juga boleh. Waduh, agak banyak ya Bu. Sampai besok gitu ya, kita ini begadang. Oke, langsung saja ke sesi tanya jawab. Silakan rekan-rekan. Ada satu pertanyaan dari sepertinya Pak Imade. Bu, izin bertanya, kalau kita mengerjakan tugas menggunakan bantuan ChatGPT, sekarang ketika diturnitin bakalan terkena AI detektor alias verifikasi AI untuk mengatasi ini. Biasanya kita melakukan parafrase. Pertanyaannya adalah kalau kita menggunakan parafrase online seperti Quillbot dan kita turnitin, apakah tetap bakalan terindeks AI? Oke, thank you. Siapa tadi? Imade ya? Iya, Imade Reksi. Oke, ini kayaknya selalu menjadi permasalahan antara mahasiswa dan dosen tiap tahun ya untuk inskripsi ya. Paraphrasing, terus plagiarisme ya kan, turnitin. Ya, sekarang waktu awal pertama ChatGPT muncul itu kan belum ada anti ChatGPT. Anti ChatGPT itu artinya dia bisa mendeteksi kalau ini pakai AI. Nah, tapi sekarang memang udah banyak ya, udah banyak yang udah banyak yang bisa mendeteksi ini pakai AI apa enggak. Kalau ini so far nih ya, saya tahu ya, kalau dalam Turnitin, saya juga kan paper saya pasti dicek Turnitin ya. Ada sih 1-2 saya cek gitu ya pakai ChatGPT paraphrasing-nya gitu kan. So far sih saya nggak tahu kalau sekarang banget ya. Itu masih aman. Tapi kalau misalnya sekarang BINUS itu memang udah agak ketat sekarang BINUS ya. Even tugas-tugas yang pakai ini aja bisa ketahuan gitu ya di BINUS ya. Jadi saran saya kalau misal mau paraphrasing ya, teman-teman tahu ya paraphrasing itu adalah yang SPOK jadi SKOP atau apalah ya, diubah-ubah ya kalimatnya ya, mengubah-ubah kalimat tapi masih memiliki arti yang sama, itu namanya paraphrasing. Kenapa kita pakai paraphrasing? Karena dalam paper skripsi itu kan teori itu kalau kalian ngomongin UX semua sama, teorinya itu aja sama semua kan. Kalau pakai teori A kamu pakai A, si B pakai A, si C pakai A, semuanya pakai A, teorinya sama. Itu nanti dalam Turnitin itu akan kedetek plagiarisme. Ya, kalimatnya sama kan? Kalimat ini semuanya sama, itu akan terdetek plagiarisme dan itu dalam Turnitin itu
Kalau dalam paper, kalau bisa itu di bawah 15% plagiarisme. Itu akan sangat challenging buat kalian. Solusinya apa? Solusinya adalah paraphrasing. Nah, paraphrasing itu caranya gimana? Gampang, Bu, ChatGPT aja gitu. Ya, silakan ya mau pakai ChatGPT silakan ya. Itu memang membantu, tapi hati-hati, kan udah ada anti ChatGPT ya. Itu memang bisa kedeteksi ya. Terus misal pakai paraphrasing online seperti Clipboard itu juga AI ya. Dia semacam ChatGPT. Semua yang bot-bot itu semua base-nya adalah AI, artificial intelligence ya. Chatbot, Clipboard, apa bot lah itu pun namanya Teachbot, itu semuanya adalah base-nya AI. Nah, itu bisa jadi Turnitin itu dia nggak pasang anti ChatGPT, tapi dia pasang anti AI, anti ChatGPT dan teman-temannya. Ya dia Turnitin juga pasti pinter dong, dia nggak mungkin tahu selama ini ChatGPT doang gitu kan untuk paraphrasing, pasti ada yang lain banyak ya. Dia pasti mungkin udah pasang program anti paraphrasing AI. Nah, itu bisa jadi kemungkinannya macam Clipboard itu bisa jadi tetap terindikasi, tetap bisa jadi. Cuma kita nggak tahu yang mananya. Jadi saran saya itu cuma kalian buat ini aja, buat nge-review ya. Kalau untuk ChatGPT, saran saya gimana cara kita supaya pinter paraphrasing? Caranya kalian latihan tadi yang slide terakhir ya, practice makes perfect. Jadi kalian coba bikin dari satu kalimat, kalian utak-atik, terus tanya ChatGPT ini oke apa enggak? Sekedar nanya, verifikasi ya untuk nge-review. Kalau dia bilang oke bagus atau enggak kalian cari pembanding, aku mau paraphrasing ini, coba gue tanya ChatGPT, mirip-mirip enggak ya? Nah, kalau misalnya mirip-mirip kayak gitu berarti kamu tuh sebenarnya udah kayak ChatGPT, otak kamu udah pinter gitu loh. Jadi saran saya sih tetap aja diseringin ini exercise ya, exercise untuk paraphrasing. Khususnya untuk yang bab 2, untuk landasan teori. Ya, itu lebih ke ini aja. Dan ChatGPT untuk sekedar nge-review atau membandingkan saja. Karena Turnitin itu sekarang semakin ketat ya. Nggak main-main ya Turnitin ya. Dan kita memang makainya, apalagi di BINUS, makanya memang Turnitin ya guys. Jadi hati-hatilah ya. Kalau kalian mau lolos dengan baik ya, ya udahlah, pakai otak sendiri. Gitu ya. Oke. Itu Oke, semoga terjawab. siap. Semoga terjawab ya Pak Ima Direksi. Kita ke pertanyaan berikutnya. Saya ingin bertanya Bu, oh ini dari Mas mungkin ya, Mas Kelly Hermanto. Saya ingin bertanya Bu, terkait prompt engineer, itu pekerjaannya seperti apa ya Bu? Seperti menemukan semacam cara gitukah Bu, supaya ChatGPT-nya bisa mengerti maksud kita atau bagaimana Bu? Pekerjaannya seperti apa? Seperti mendengar semacam cara gitu kah? Saya masih belum paham pertanyaannya. Semacam cara gitu kah Bu supaya ChatGPT bisa mengerti maksud kita? Kita lebih ngomongin SDR atau kita ngomongin kita mau pekerjaan apa untuk diri kita? Atau gimana nih? Saya masih belum paham. Mungkin kali bisa on voice ngomong langsung? Kelly, apakah Maksud saya ya? pekerjaannya sih, Bu. Lebih ke pekerjaannya. Pekerjaannya kayak gimana nih, Kal? Kayak prompt engineer tuh seperti apa gitu, Bu? Oh, job desk-nya si prompt engineer. Pekerjaannya dia ngapain gitu? Iya, Bu, iya. Oh, oke, paham. Em, Pekerjaannya seperti kita ngechat ChatGPT mau mendapatkan solusi, mau mendapatkan jawaban selama ini. Itu jadi si Anthropic ya, si perusahaan itu, dia kan perusahaan riset ya, perusahaan riset plus perusahaan AI, si Anthropic itu. Jadi si Anthropic tuh pingin, kenapa dia punya banyak prompt engineer, dia hire, dia pekerjakan, karena dia riset. Yang dia riset mungkin banyak ya, yang dia riset ya, macam-macam bidangnya. Nah, dari macam-macam bidang itu, dia minta setiap prompt engineer tuh, misalkan kamu, Kel, kamu di riset di itu ya, di cyber security ya. Oke, misalnya kayak gitu. Nah, kamu tuh berarti tanya terus ke ChatGPT mengenai cyber security. Dari mulai framework-nya, dari mulai tim-timnya, red team, blue team, terus gimana caranya di dark web itu apa, gimana kita supaya nggak bocor data kita masuk ke dark web, itu kamu tanya ke ChatGPT, tapi dengan SDR. Caranya SDR, kamu tanya spesifik. Jadi kamu ketik ke si ChatGPT, Anda adalah
cyber security expert. Tolong jelaskan kepada saya framework apa yang paling tepat bagi perusahaan IT consulting yang bergerak di bidang konsultan untuk untuk produk cloud, supaya semua produk cloud kita itu aman dari jarahan black hacker. Dan ini dibutuhkan secara infrastruktur juga, begitu pula bisa di-keep dalam waktu 5 tahun ke depan. Nah, yang Anda lakukan adalah ngetik itu, ngetik aja, tapi sangat SDR ya. Ngetik aja, nanti kan kamu akan dapat jawaban nih. Dapat jawaban, kamu collect jawaban kamu kumpulkan, nanti kamu analisa. Ya, semakin kamu tahu, nanti akan dapat pertanyaan berjenjang. Nanti dia akan kasih nih. Nah, dari statementnya si ChatGPT, kamu bisa tanya lagi. Tanya yang, misalnya dia ngasih tahu, oh kalau framework ini yang cocok adalah karena kita punya 3 framework A, B, C, maka ini bla bla bla, dia akan jelasin. Terus kamu bisa tanya lagi, jadi framework yang tepat untuk perusahaan saya yang mana? Karena perusahaan saya begini gitu. Dengan market demand-nya seperti ini gitu. Nah, itu nanti dia kasih, framework yang tepat adalah framework A. Nanti, oke, tolong jelaskan framework A. Nanti jelasin sama dia tuh, klausul-klausulnya, 1, 2, 3, ada berapa domain gitu kan. Misal ada 5 domain, domainnya A, B, C, D. Nanti kamu tanya lagi, oh domain yang A itu isinya apa saja. Nanti kamu, itu maksudnya apa ya, domain A1 ya. Nanti dijelasin. Kamu berjenjang terus. Seperti itu, terus. Itu namanya riset. Kamu tanyain terus, itu riset ke satu mesin. Biasanya kalau kita skripsi kan risetnya ke banyak orang ya. Ya, surveinya itu ke banyak orang. Cuma ini ke ChatGPT tok gitu. Itu yang kamu lakukan sebagai prompt engineer. Bertanya aja terus. Cuma itu tadi ada sisi dampak yang saya tadi jelasin ya. Kamu jadi antisosial, terus egois, kamu kaku atau segala macam sama orang atau apalah ya. Itu harus kamu work life balance gitu. Itu pekerjaannya, job desk-nya si prompt engineer, cuma gitu aja. Cuman kamu tuh harus berpikir gimana supaya gue dapetin ini. Karena kan perusahaan pasti bilang, purpose-nya ini ya, Kel, lo harus dapetin ini supaya kita bisa bikin produk yang bisa kita luncurkan ke pasar, dan ini membantu manusia yang punya masalah ini. Gitu. Kayak gitu, Kel. Oke, boleh, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya ya. Semoga ini yang terakhir nih, karena kita sudah molor berapa belas menit nih. Sejauh ini, ini yang paling jauh ya? Bukan. Sejauh ini Bu, menurut saya ChatGPT ini kurang lebih sama fungsinya seperti search engine, namun dengan versi yang lebih sederhana dan bisa diajak seolah-olah berbicara dengan kita. Namun hasil yang ditampilkan sebetulnya adalah dari source yang ada di search engine juga. Apakah betul seperti itu, Bu? Ini konfirmasi nggih. Nah, silakan. Oke, baik. Thank you Pak Samsul, thank you. Siapa sih namanya? Nggak kelihatan di sini ya. Siapa ya Pak itu ya? Dari Mas Adityo Agustian. Aditya ya, thank you Aditya pertanyaannya. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang ChatGPT search engine, mereka nggak mau terima. I'm not search engine loh gitu. Tapi kalau kita lihat itu lain mah kayak googling aja lah ya. Cuman masalahnya lebih sederhana, bukan lebih sederhana, tapi lebih personalisasi. Lebih personalisasi, lebih personal demand. Demand-nya kita maunya ini. Kalau Google kan benar-benar general ya, umum banget ya. Kita nggak bisa, Google, gua kalau misal engineer begini-gini, lu project manager, lu begini-gini, gimana? Dia akan kasih jawaban yang sangat general ya. Tapi kalau ChatGPT kan enggak. Jadi kalau misalnya dibilang search engine, kalau kita sebagai orang awam, kita akan bilang itu search engine. Tapi search engine yang personalisasi. Cuman kalau dari perusahaannya si ChatGPT sendiri ya, OpenAI ya, kalau nggak salah pernah bilang, kita bukan search engine ya. Kita tuh si ChatGPT ini dibangun dengan miliaran data yang semuanya tuh nggak dari search engine loh gitu. Kayaknya rada sensitif karena kalau orang ngomong search engine kan kesannya udah kayak ke Google gitu ya, googling ya. Jadi kayaknya ya malum lah ya, persaingan antar bisnis lah ya. Jadi kan mereka perang tuh ya, Bard AI, ChatGPT ya kan, sama Bing itu kan lagi perang terus tuh. Jadi kalau misal dibilang bahasa kita mungkin ya search engine plus personalisasi. Search engine yang personalisasi, tapi kalau bahasa mereka enggak. Jadi kalau misal ini saya cuma bilang
dia bukan menyederhanakan, tapi lebih ke personalisasi. Dan dia bisa ngobrol, itulah makanya personalisasi. Kita kayak sama temen ngobrol gitu loh. Cuman ya di dunia maya dan kita nggak bisa tatap-tatapan, udah gitu aja sih. Gitu sih. Ya, semoga menjawab ya. Oke, semoga menjawab ya, Mas Aditya Agustian. Saya mohon izin merangkum ya dari tadi slide-nya 50-an page ya, rekan-rekan. Kira-kira mungkin ini rangkuman tapi versi sederhana ya, bahwa siang OTW sore ini di seminar ini kita telah menjelajahi ya peran penting gitu ya dari ChatGPT dalam lingkungan industri. ChatGPT memberi potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan dalam berbagai sektor industri. Meskipun terdapat potensi keuntungan yang signifikan, kita juga harus mempertimbangkan tantangan ya terkait dengan keamanan data, etika penggunaan, dan pengelolaan interaksi manusia dengan mesin. Lebih lanjut, kita dapat lebih memahami bagaimana mengintegrasikan ChatGPT dengan bijak ya dalam konteks industri dan akademik tadi ya, untuk mendukung kemajuan dan inovasi. Tadi kita juga disajikan dengan berbagai teknik membuat pertanyaan ya, dari versi sederhana sampai yang versi sangat lengkap gitu ya, bahkan kayak kumpulan mirip satu paragraf atau dua paragraf tadi, yang saya yakin itu juga mungkin suatu waktu diperlukan gitu ya, versi yang lengkap pertanyaannya seperti itu. Semoga seminar ini memberikan wawasan yang berguna dan mendorong rekan-rekan semua ya terkait perkembangan lebih lanjut gitu ya dalam penerapan ChatGPT di lingkungan industri gitu ya dan akademik gitu ya. Terima kasih. Selamat sore. Waktu dan tempat saya serahkan kembali ke Pak Joshua. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rian dan juga Pak Samsul. Wah, hari ini agak banyak ini ya, Bu. Obstacles-nya. Drama ya. Mohon maaf. Nggak apa-apa, Bu. Materinya ini bagus juga ya. Tapi ya sayang sekali ada terputus-putus. Nggak apa-apa, yang penting pesannya nyampe. Terima kasih Pak Samsul juga udah melit acara ini sebagai moderator. Dan juga sebelum kita akhiri nih ya, kita akan foto-foto bersama dulu. Mungkin rekan-rekan bisa menyalakan kamera. Yang bisa menyalakan kamera bisa dinyalakan karena kita akan ada sesi foto sebentar. Oke, silakan dandan dulu, boleh ya. Itu. Oke, itu aja dari saya. Dari Bu Rian mungkin ada tambahan, Bu, sebelum kita akhiri webinar pada sore hari ini. Tambahan dari saya, cuma satu hal aja saya ingetin tadi, sebenarnya udah ada di slide ya. Ingat, ChatGPT atau AI semuanya itu buatan manusia ya. Jadi Tuhannya bukan mereka, tapi kita. Jangan kebalik ya guys ya. Jadi yang penting upgrade skill teman-teman ya, supaya nggak tersaingi sama si AI ini, ChatGPT. Upgrade skill, terus ada di mana ada peluang, ada informasi baru seperti tadi ada lowongan apa prompt engineer apa segala macam, itu dicari tahu, diikutin biar nambah skill ya, di-share juga ke teman-temannya ya supaya mereka juga dapat wawasan, dapat insight. Semoga jadi amal jariah teman-teman ya, untuk ya hal baik yang seperti ini. Cuman ingatlah, pokoknya jangan takut karena selalu banyak pertanyaan, Bu, nanti kita tergantikan ya Bu ini itu ya. Enggak, pokoknya ingat ChatGPT manusia yang membuat ya. Jadi jangan jadikan mereka Tuhan. Oke, itu aja. Thank you so much ya guys. Oke, terima kasih Bu Rian, Pak Samsul, dan juga teman-teman yang sudah hadir. Ini pasti menjadi insight baru ya untuk teman-teman semua. Oke, kalau gitu saya Joshua selaku MC hari ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banget untuk teman-teman dan juga tentunya panitia yang sudah menyelenggarakan Uni IT yang kelima ini. Kalau gitu saya pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di Uni IT selanjutnya. Yeay. Persilakan mungkin Bu Rian atau Pak Samsul jikalau ingin meninggalkan ruangan Zoom lebih dahulu, nggak apa-apa, Bu. Sip. Terima kasih. Thank you Pak Samsul, Joshua. Oke. Ya, Very Bu. good job ya.
Mohon izin Semuanya, live. thank you Sehat-sehat ya. Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Selamat sore. Ya, selamat Sore, sore. assalamualaikum. Saya